tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Jadi Anda kemarin mendengar orang membaca ini, tapi sidin ada dengaran juga ilmunya itu, ada tahu juga hurufnya sama pada tiba'ah. Jadi yang pertama, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah perlihatkan olehmu akan kami yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, dan memberikan rezeki akan kami untuk mengikuti itu tadi. Kemudian yang kedua, wa arinal batila batila, dan perlihatkan akan kami yang batil itu, warzuqna, dan berikanlah kami ijtinabah untuk menjauhinya. Itu maksudnya ada ini itibah terus, jadi baik nang hak ataupun nang batil ikutinya terus. Artinya doanya itu dengaran-dengarannya. Jadi Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah ya warinal batila batila warzuqna tiba'ah, pulang akhirnya ada kayak mencari itu namanya ada dengaran-dengarannya doa nang itu. Artinya huruf itu dibujurakan ya Allah. Jadi lama orang di belakang si makmum ini kebetulan orang itu alim daripada semua baca doa ini, ingat dah pun maamin akan dah pun ya Allah. Apalagi kadang-kadang dibawa dengan secara mufrad dalam bahasa nahwu itu mufrad itu surangan aja sidin kayu sidin surangan aja. Ada hakun si makmum amin dah hakunnya. Kenapa? Sidin dah tinggal sidin surangan aja kayu ya Allah. Kada dibawa dengan secara jamaknya itu. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada bermacam-macam, ada nahwu mufrad, ada tasniyah, ada nahwu jamak. Jadi kalau menjadi imam, kita bawa doa itu dengan secara jamak ya Allah. Nah, asalnya surangan Allahumma ighfir li dzunubi ya Allah, oleh karena berimaman Allahumma ighfir lana dzunubana, begitu. Kenapa di sini saja kada aku amin akan kada aku dia sih tahu pakai surangan ya Allah. Ada akun sudah terbawa sini kan, jadi biasanya di sini saja amin amin, soalnya berdiam sini kenapa aja, soalnya seorang juga salah ya Allah, membawa secara mufrad dan secara surangan aja. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itulah doa yang benar. Ya Allah, ya haq, ya nur, ya mubin. Ya mubin 3 kali. Irhamna ya arhamar rahimin. Ketiga zikir hati. Yang ketiga itu ya Allah, ya haq, ya nur. Yang ketiga-tiganya itu zikir hati bagi orang yang jalan hakikat, atau ya nur ya nur. Nah, itu. Yang pertama ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa azwajihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya sebutannya di sini kita bahagia kepada Rasulullah, sebutannya ya Allah. Nah, padahal yang hakikat masih benar itu Rasulullah bahagia dalam kita ya Allah. Nah itu. Karena Rasulullah itu ada 2 pengertian. Pengertian yang pertama kan utusan yang populer kan. Jadi secara rahasia Rasulullah adalah rahasia Allah. Nah, itu. Jadi tanpa digerakkan oleh Allah kata kawan kita kan. Ya Allah, jadi kayak kelihatannya tuh kita bahagia lawan Rasulullah kelihatannya tuh ya Allah. Padahal kita ini bisa berucap ini dengan berkatnya Rasulullah SAW. Jadi pada hakikatnya itu Rasulullah mengganang kita, itu kadang-kadang itu. Yang kedua ila hadrati sairil anbiya wal mursalin. Jadi seluruh para nabi-nabi dan rasul wal auliya dan para wali-wali Allah wassalihin dan orang-orang yang saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, jadi masalah bahagia ini pian perlu ada di dalam mana tuh di dalam kitab masuk tingnya tuh apa itu kecampur dalam fikihnya tuh wajib sampai ke puting. Nah, jadi di dalam kitab itu wajib sampai ke puting itu ujar Sidin disebutkan itu kalau kita tuh artinya mati kita tuh karena tapi sakit malakal maut tuh di sini dihadiahi dengan Fatihah, ada jawaban itu. Jadi bahagia yang ini artinya tuh disunatkan, artinya kita bahagia kepada kedua orang tua
Apalagi sini sudah berada dalam barzah, walaupun sini berada di dunia pun artinya kita hadiahi juga. Misalnya Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghira wal masakin wal muallimina wal zawil huquqi wal wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, baik sidin masih hidup wal amwat atau sidin sudah berada di alam barzah. Sidin belum mati juga apa dihadiahi kalau kota ya Allah hidup sidin masih hidup tetap dia boleh sudah kita tuh menghadiahi dengan sidin dengan baca-bacaan misalnya. Nah jadi sampai kemarin ada orang pertemuan waktu membuka kemarin itu artinya kalau kita tuh yang namanya meninggal tuh kan kalau sakitnya itu bagaikan orang menguyak kambing hidup luar biasa kalau sakit itu ya Allah. Jadi untuk mengurangi rasa sakit itu lalu kita berhadiah lawan si malakal maut tadi ya Allah, khususan ala malaikatul Israel al-Fatihah. Nah itu dihadiahi sidin itu aja. Nah jadi masalah hadiah-hadiahnya sampai kepada malaikat pun ada juga hubungannya itu. Nah kemudian yang ketiga ila hadrati masyayikina, lah segala guru-guru kita wa muallimina wali walidina dan dua ibu bapak kita wali muslimin wal muslimat al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang keempat beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kita laksanakan atau pernah kita perbuat, baik dosa dari disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, karena dosa ini banyak. Ada sebagian orang sufi mengambil dalil yang namanya dosa ini wujud, duka, jabur. Keberadaan engkau itu adalah merupakan suatu dosa. Jadi kita ini wujud kita ini ada, sebuah dosa sudah. Alasannya dipadakannya itu wujud kita jadi ada, kita tuh masih tercampur lawan syirik. Karena wujud mutlak itu hanya Allah Ta'ala aja yang ada ya Allah. Kalau kita ini tidak ada. Jadi kalau di dalam kita berzikir dengan zikir lisan la ilaha illallah la mawjuda bihaqqin illallah, tiada yang mewujud kecuali Allah, yang lain daripada Allah Ta'ala itu tidak ada. Nah sebab yang ada ini adalah merupakan mazharnya wujud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ada ini termasuk bumi dan langit, pohon-pohonan dan sebagainya, apa saja sesuatu itu adalah menandakan bahwa itu merupakan mazharnya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi kita katakan la ilaha illallah. Makanya di dalam perjalanan tarekat Samaniyah itu di saat kita membaca zikir yang namanya zikir lisan itu la ilaha illallah, yang jumlahnya 166 itu kita disunatkan berpikir yang belum hilaf ya, karena supaya menghilang-hilangi yang selain daripada Allah Ta'ala itu ada sudah. Nah kan apa jalannya? Jalannya itu begini, kita mengatakan bahwa yang lain itu ada. Coba bayangkan dulu awal pertama kita ini nanti diri kita aja dulu kalau usah kita mencari ke lain, kalau diri kita ini asalnya ada Allah. Nah belum ada muncul ke permukaan dunia ini ada. Imbah itu dengan adanya berkasih sayang antara mama dan abah, sehingga wujudlah kita ini lahir ke dunia. Jangan ada pulang lambat laun pulang kita berada di permukaan dunia ini, hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Beberapa tahun kita muncul atau hadir di permukaan dunia ini, akhirnya diunduh ya Allah ada pulang. Nah jadi kita ini asalnya ada itu ada pulang. Jadi ibarat orang kelahi itu dua nang kadada seperti jana ada kalah halus ikum. Nah ibarat kelahi itu adalah dihampitnya oleh nang dua kadada. Nah dua kadada asalnya kadada pulang dihampit oleh dua kadada. Jadi dasar kalah dasar kadada. Nah di saat kita mengatakan la ilaha illallah, hanya wujud mutlak Allah Ta'ala aja yang ada, yang lain pun tidak ada. Nah itu itu menurut zikir lisan itu nang la mawjuda bihaqqin illallah. Kemudian yang keenam ya nur ya mudabbirul umur balik anni biruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 3 kali ya, jadi 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang ketujuh, subhana khaliqan nur, khaliqin nur. Yang ketujuh, subhana khaliqin nur. Ini maksudnya Allah Ta'ala orang yang menciptakan nur atau cahaya. Nah, jadi setelah kita ketahui lah, di saat kita di dalam sakarat itu lah, itu mati-matian syaitan itu nah, syaitan, iblis, jin, yang ketiga-tiganya itu pada orang lain kata ya Allah. Artinya namanya itu 3 tapi orang masih ya. Kalau 3 artinya mukhtalifannya bil lafzi mutasawwiyani bil makna, artinya bersalahan pada nama tapi orang masih ya Allah. Ada yang mendahkan iblis, ada yang mendahkan jin, dan ada yang mendahkan syaitan. Cuma ada sedikit ada perincian. Tapi kalau iblis itu yang berubah masalah etikat. Tapi kalau syaitan biasanya dia itu berusaha, dia itu di saat di tempat-tempat yang ramai, misalnya main perempuan, main median, minum-minuman itu gawe syaitan itu tuh. Nah kalau jin itu biasanya tinggal di tempat-tempat yang rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, ya Allah, pohon-pohon besar. Nah situ biasanya kediaman bubuhannya itu si jinnya itu biasanya kayak itu. Nah jadi yang nomor 6 ini ya nur ya mudabbirul umur balik anni biruhi sayyidina Muhammad sallallahu. Nah jadi di saat kita dalam sakarat itu mati-matian mereka itu yang menggoda lawan anak-anak itu Adam yang ada di permukaan dunia ini. Maka di saat itu kan kadang-kadang kita sesak nafas macam-macam sakit ya Allah. Nah lalu pada saat itu di saat itu juga ingin menggoda lawan kita ini agar supaya terjerumus kita ini disebut dengan nauzubillahi min dzalik su'ul khatimah. Nah itu nauzubillahi min dzalik. Yang kita harapkan ini adalah husnul khatimah. Jadi yang itu berusaha, malah dia itu meminta kepada Allah ya Rabbi, ulun minta waktu lebihnya di permukaan dunia ini. Yang pertama ulun jangan dimatikan dulu kalau pada hari ini kiamat. Nah makanya iblis syaitan itu ada pematian biar pada hari kiamat kita hanya mati. Ayo berapa ribu umurnya itu panjang Nabi Adam, Nabi Nuh panjang lagi umur si jin ya Allah. Si iblis ini syaitan ini saking panjangnya itu aja di guru aja nya 40.000 tahun jadi guru aja, muridnya malaikat ada gampang dia sampai dia itu masuk ke dalam surga. Nah makanya itu ada riwayat yang pada waktu itu di saat Raja Fir'aun itu mengaku jadi Tuhan dia didatanginya oleh iblis tuh, karena dia bisa berubah wujud. Si iblisnya ini katok-katok pintu kan, jadi iblis kan. Jadi ujar Fir'aun siapa di luar ini model di jam ninja Fir'aun naik maka Tuhan kan bagaimana tahu di hasil ujurannya aku ada tahu dia mau nikah ada tahu kan ada usaha jadi Tuhan itu. Nah, jadi makalah sudah kan Fir'aun itu. Nah jadi pada waktu itu lalu meminta pertolongan bimbingan dan bubuhannya itu ada penasihat siapa yang bersalah Haman kan orangnya itu penasihat Fir'aun artinya Fir'aun aku ini nah jadi Tuhan ini bagus pas kada maka aku banyak nggak ada tahu jadi biar Haman nah sampai sudah tercampur kalau sudah nah jadi Tuhan ini kada usah lagi bawa unduran sudah jadi Tuhan sudah ya Allah. Jadi kalau kita itulah merasa sombong, merasa baik, kalau dihilangi iblis, kalau banyak loh Fir'aun dihilanginya ya Allah. Nah, ya Allah. Jadi ujar iblis Fir'aun aku ini nah ibarat kalahi ikan turun aku nah pada angkat tangan anak buahku ini nggak sanggup itu kalahi lawan aku ini. Jadi iblis tadi ya Allah kenapa itu aku jadi Tuhan kenapa? Karena alasannya kan jadi Tuhan yang ini.
Alasannya apa? Aku ini diberikan kepandaian oleh Allah di saat berada di dasar di saat di pinggir Sungai Nil. Jadi pinggir Sungai Nil itu kan kemarin tuh ada arusnya dari hulu turun ke hilir. Ya Allah, pada saat itu Firaun ucap, ya Firaun wahai banyu ikam ke hulunya kan pada waktu itu. Jadi oleh itu aja kejayaan kebisaan tuh. Kalau mau aku jadi Tuhan, soalnya itu aja ya Allah. Sedikit aja yang itu berapa persen ada. Nah, lalu Firaun ini kan mengaku jadi Tuhan. Anak rabbakumul a'la, yang siapa di Firaun, aku ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Wah, hebatnya ya Allah. Padahal seorang garing. Ada pemariti ya Allah, lamun turun garing apakah ada kawa ya Allah. Karena anak Tuhan apa itu. Nah, jadi dengan adanya kesombongannya Firaun itu tadi, lalu diilangi oleh iblis. Apa alasannya? Jika menjadi Tuhan itu alasannya apa? Alasannya kejadian yang itu. Itu sedikit benar dibandingkan lawan aku jadi iblis. Ya Allah, aku surganya itu di bawah telapakku. Langit pertama sampai ke 7 sampai ke arah sana. Aku ini perjalananku aja ikan dekat pada dana perbandingannya dekat aku ibarat kalahi itu kan ikan kena bakalahi kumpulkan aja kan para sihir ikan itu kada mundur aku jalan. Nah, jadi wujud kesisip sang Firaun kan lawan debatnya oleh iblis tadi. Alasannya itu aja. Kenapa? Alasannya kan mengaku jadi Tuhan tuh. Kada kau menjawab. Nah, itu aja ya Allah. Jadi minta bantuan dengan Haman. Biar Haman yang munduran lagi sudah tampak maju-maju itu ya Allah. Nah, gitu. Jadi mengaku jadi Tuhan ya Allah, saking kesombongannya itu. Jadi kesombongannya itu semata-mata artinya tak ambil hak Allah Ta'ala ya Allah. Nah, merasa jauh, merasa banyak harta ya Allah, sugih dan merasa dan sebagainya ya Allah, keilmuan dan sebagainya. Lalu merasa itu artinya bibit-bibit sombong yang ada di awak yang si Firaun tadi. Jadi kita ini jangan banyak kayak Firaun itu, sedikit saja pun. Artinya yang ada di dalam batang tubuh kita ini ada sifat takabur, itu kada bakalan kita masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi zarratan min kibrin. Tidak bakalan seorang tadi masukkan Allah ke dalam surga di tempat yang senang jikalau ada hatinya itu satu zarah pun, satu biji sawi-sawi yang halus min kibrin daripada sifat takabur. Nah, kayak apa? Dan sifat takabur itu apabila kita tuh merasa baik pada orang lain, misalnya kita berkawan ya Allah, lo timbul dalam hati perasaanku ini pintar aku belinya ini biar hati ya Allah ya toh itu yang sudah tuh bisikan-bisikan syaitan sudah kita tuh kan takabur karena. Coba bayangkan Allah Ta'ala menyuruh bersujud lawan Adam, si bisikan akunnya aku ya Allah kada perlu sujud lawan Nabi Adam. Adam itu kan makhluk pian juga, ulunnya makhluk pian juga, sujud lawan makhluk sama-sama pian kan hakun ulun sujud lawan pian aja. Itu sih kada hakun syirik juga ya Allah. Tapi sebutin suruhan Allah Ta'ala tadi kada hakun digawinya, oleh karena ini kada mengaji Nur Muhammad tadi. Nah, itu aja salahnya dia. Jangannya tahu bahwa Adam itu adalah mengandung sir, mengandung rahasia, menuju kepada zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakulnya sujud ya Allah. Artinya sejahirnya saja sujud lawan Nabi Adam, tetapi hakikatnya sebenarnya sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu teman-teman. Jadi bila kita tuh merasa baik pada orang lain, ada bedanya seperti iblis tadi kan. Merasa baik apa yang diandalkan kadang-kadang ilmu ya Allah. Aku ini lebih alim daripada orang lain, nah bang itu iblis juga. Atau pokoknya kesugihan dihitung hartanya itu habisi nambah dan itu pada baik kesugih aku padanya tuh nah ya iblis dua atau marinya tuh. Atau waktunya pembungkusnya sabun tukan itu rasanya asam alif mau meninggi aku nih. Kenapa? Paling bungas dan paling cantik ya sabun tukannya aku sudah